Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak kelas 6A? Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan suatu kenikmatan sehat walafiat bersama keluarga, belajar jarak jauh di rumah. Marilah kita berdoa sebelum memulai belajar pelajaran fikih. Mudah-mudahan anak-anakku dijadikan anak yang soleh dan soleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku yang berbahagia, melanjutkan materi minggu yang lalu sampai di B, hukum minuman halal. Hukum minuman halal di sini sudah dijelaskan minggu yang lalu. Sekarang tinggal melanjutkan dalil tentang hukum minuman halal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khairu wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Al-Maidah ayat 90, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ini bahwa memberikan suatu bimbingan kepada orang-orang yang beriman agar supaya menjauhi dari perbuatan yang keji, diantaranya minuman keras yang bisa memabukkan, berjudi, mereka mengandung nasib, tebak-tebakan, terus mereka yang kalah membayar uang, itu termasuk judi. Atau berkurban untuk berhala, itu termasuk hal yang dilarang oleh Allah. Demi berhala, bukan kita menyembelih kurban, bukan melafatkan basmalah dengan menyebut nama Allah, tapi mereka mengatakan dengan berhala, maka itu termasuk yang diharamkan Allah. Mengundi nasib termasuk mereka tebak-tebakan, terus yang kalah membayar uang, itu termasuk dilarang. Mengundi nasib dengan anak panah, itu yang menang mereka bisa bahagia, yang kalah mereka merugi atau susah, itu tidak diperbolehkan. Dan juga perbuatan yang memang dilarang oleh Allah termasuk perbuatan yang keji, agar supaya dihindari. Dalam hadis Nabi SAW juga bersabda, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Artinya, sesuatu yang memabukkan dalam keadaan banyak, maka dalam keadaan sedikit juga
haram. Hadis rawu An-Nasa'i, Abu Daud, At-Tirmidzi. Jadi minuman yang memabukkan walaupun sedikit, secuil pun, itu memang diharamkan. Tidak boleh main-main dengan barang yang haram. Sekarang lanjut, jenis-jenis minuman halal. Adapun minuman halal dalam Islam dikenal dengan beberapa macam dan harus dipatuhi agar minuman layak dikatakan sebagai minuman halal. Antara lain: A. Semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, yaitu minuman yang airnya alami seperti air sumur, air dari mata air, air sungai, air danau, air hujan, dan air kelapa. Selanjutnya, minuman yang airnya bercampur dengan benda lain yang halal seperti susu, kopi, teh, dan lain-lain. Selanjutnya, minuman yang melalui proses kimia, contohnya minuman bersoda seperti Sprite, Coca-Cola, Fanta, dan lain-lainnya. B. Air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan seperti arak yang berubah menjadi cuka. Itu juga tidak boleh. Terus selanjutnya, air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan, seperti arak yang berubah menjadi cuka. Nah, kalau sudah jadi cuka itu halal. C. Air atau cairan bukan berupa benda najis atau terkena najis. D. Air atau cairan yang suci yang didapat dengan cara halal. Selanjutnya, membiasakan mengkonsumsi minuman halal. Sebagai seorang muslim, kita harus cermat dan memilih minuman. Kita hendaknya memastikan bahwa minuman yang kita konsumsi adalah minuman yang halal. Berikut cara-cara yang dapat dilakukan agar kita terbiasa mengkonsumsi minuman halal. A. Membeli minuman dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual minuman yang halal. B. Apabila membeli minuman, hendaknya membeli di tempat orang muslim. Jika terpaksa membeli di orang non-muslim, dipastikan minuman tersebut diperoleh dan diproses secara syariat Islam. C. Mendapatkan minuman dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. D. Membeli minuman dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal, tidak dari hasil mencuri, merampok, berjudi, maupun korupsi. Selanjutnya, E. Menghindari minuman-minuman yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsi minuman tersebut, misalnya khamar. F. Bergaul dengan orang yang baik sehingga terjaga dari minuman yang haram. Rasulullah SAW menganjurkan bila kita minum, A. Mulai selalu dengan membaca basmalah. B. Hisaplah dan jangan minum sekali teguk. C. Minumlah dengan 3 kali nafas. Itu anjuran Rasulullah. D. Hindari minum sambil berdiri. Tidak boleh sambil berdiri, apalagi berjalan. Minum dari mulut
minum dari mulut timba. Jika tidak ada tempat yang patut untuk minum seperti cangkir, gelas dan lain-lain, maka gunakanlah kedua tanganmu sebagai tempat minum. Tapi untuk sekarang ya pakai cangkir, gelas, karena kalau masa dahulu kesulitan sehingga pakai kedua tangan. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Setelah minum berdoalah. Setelah minum bacalah doa. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alahu adaban furata birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubiha. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini tawar dengan rahmatnya dan tidak menjadikan air ini asin dan payau lantaran dosa-dosa kami. Allah SWT dan Rasulnya memerintahkan untuk manusia untuk membiasakan mengkonsumsi minuman yang halal. Dengan mengkonsumsi minuman yang halal akan memberikan manfaat bagi tubuh manusia. Manfaatnya antara lain, ini manfaatnya perlu diperhatikan. 1. Terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. Selanjutnya B. Tubuh kita akan selalu sehat karena yang diminum adalah sesuatu yang baik. C. Akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. D. Akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah karena selalu mentaati Allah sebagai wujud rasa syukur. E. Menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Selanjutnya, hikmah mengkonsumsi minuman halal. Apa hikmahnya di sini? Secara singkat Pak Guru jelaskan. A. Mendapat kesehatan hati dan jasmani atau badan kita akan menjadi sehat. B. Supaya doa dikabulkan oleh Allah. Kalau badan kita terisi minuman yang halal, maka doa kita mustajabah, doa kita cepat diterima oleh Allah. Tapi sebaliknya kalau kita memasukkan barang yang haram, maka doa kita akan ditunda. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan perintah Allah agar supaya kita itu menjalankan perintah Allah. Minumlah minuman yang halal. C. Dijauhkan dari siksa api neraka sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang terjemahannya siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya. Hadis rawi Ibnu Hibban. D. Minuman yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Sudah jelas. Rizki dan makanan yang halal adalah bekal dan sekaligus mengobar semangat untuk beramal soleh. Demikian juga
dengan minuman halal yang masuk ke dalam tubuh sama halnya seperti makanan halal. Buktinya Allah berfirman di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Al-Mu'minun ayat 51. Artinya Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan ini anak-anakku bisa paham. Bisa paham. Terus dilanjutkan untuk latihan. Di bawahnya ini halaman 38, halaman selanjutnya di sini ada ayo berlatih. Sebelumnya ayo menganalisis. Dalam kenyataan minuman halal tidak harus berlabel halal. Maka 1. Sebutkan 3 macam minuman yang berlabel halal yang biasa kamu minum. Minuman apa yang pernah anak-anakku alami? Minuman ini halal. Bisa disebutkan 3. 2. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan 3 macam minuman yang tidak berlabel halal yang biasa kamu minum. Bukan biasa minum ini ya. Artinya yang biasa kalian ketahui. Jangan sampai kalian nanti minum mencoba, tidak boleh. Cuman kalian yang pernah tahu minuman apa yang tidak berlabel halal. Itu kayak khamr. Itu ya. Selanjutnya, ayo berlatih. Pertanyaan nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Sahib selalu minum sisa orang di warung. Jika dipadukan dengan ayat di atas, bagaimana kritikan kamu terhadap perbuatan ini? Pertanyaan nomor 2. Marwan suka mencampurkan berbagai resep dalam minuman, sehingga minuman itu banyak yang mengeluarkan gelembung udara. Bagaimana kamu memberikan saran yang tepat? 3. Setan akan menghindar dari orang yang selalu berdoa. Apa sepatutnya dilakukan agar kita minum terhindar dari setan? Pertanyaan nomor 4. Mengapa Nabi melarang minum dengan sekali teguk? Uraikan jawabanmu. 5. Pertanyaan nomor 5. Buatlah karangan 1 paragraf yang menguatkan bahwa orang yang minuman halal akan bergaul dengan orang yang baik juga. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan hari ini anak-anakku dijadikan anak yang soleh dan solehah, bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk yang tugas ini, di atas ini 2, di bawah 5 ini ada 7. Dikerjakan, tulis di buku, selesai bisa di foto Japri Pak Arifin. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.